Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok 2 untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen, yaitu matkul filsafat yang bertemakan kelahiran dan perkembangan ilmu filsafat, disusun oleh Andi Eko Sulistiono, Alfiana Masifatul Aziza, dan Abdul Malik Husaini. Baik teman-teman, di sini saya menjelaskan tidak panjang lebar, langsung saja ke pengertian filsafat. Pengertian filsafat secara etimologis, kata filsafat dari kata Yunani, yaitu filosofia, yang berasal dari kata kerja filosofien, yang berarti mencintai kebijaksanaan. Kata filsafat juga berasal dari kata Yunani filosofis, yang berasal dari kata kerja philein, yang berarti mencintai, atau philia yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kearifan. Dari kata tersebut lahirlah kata Inggris filosofi, yang bisa diterjemahkan cinta kearifan. Pengertian filsafat sendiri dalam bahasa Indonesia sudah kita ketahui teman-teman, cinta kearifan. Selanjutnya langsung ke pembahasan asal mula munculnya filsafat. Filsafat sendiri, terutama filsafat barat, itu muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 Masehi. Jadi pada masa itu orang-orang barat mulai berpikir dan berdiskusi tentang keadaan alam, dunia, dan lingkungan sekitarnya. Dan lahirlah pertanyaan-pertanyaan yang menuju kepada problem yang dialami ketika masa itu. Yang kita ketahui teman-teman, orang pertama dari Yunani yang diberi gelar filsuf adalah Thales dari Mileta. Tetapi filsuf besar pada zaman itu tentu saja sudah tidak asing lagi, yaitu nama-nama yang disebutkan di sini, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Filsafat dibagi menjadi 4, yaitu filsafat Yunani, filsafat abad pertengahan, dan filsafat modern. Yang terakhir sendiri filsafat kontemporer. Perkembangan ilmu filsafat dari berbagai periode tentunya melewati beberapa fase, yaitu yang sudah dijelaskan di sini, yaitu periode Yunani yang pada abad ke-6 Masehi hingga pada zaman klasik atau pada periode Helenistik. Secara garis besar, bentuk filsafat berasal dari catatan Plato, yaitu pengaruh ini berlangsung dari Yunani kuno hingga abad pencerahan. Adapun beberapa faktor, terdapat 3 faktor di sini yang dijelaskan. 1. Bangsa Yunani yang akan kaya akan mitos atau dongeng. 2. Karya sastra Yunani yang dapat dianggap sebagai pendorong kelahiran filsafat Yunani.
Dan ketiga, pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia, Mesir, di lembah Sungai Nil. Jadi dari faktor ketiga itu menjadikan filsafat Yunani terakhirlah 3 faktor yang disebutkan di situ. Lalu lanjut ke periode pertengahan. Ya, di sini teman-teman, periode pertengahan ini di era atau di abad ke-5 Masehi hingga periode Renaissance pada abad ke-16. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Filsafat ini dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan itu pun dipercayai oleh Kristen. Dan sejarah sendiri, sejarah filsafat abad pertengahan lazimnya dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Barat Latin mengikuti abad pertengahan sampai abad ke-12. Pada masa keemasan filsafat di sekitar abad ke-12, ke-13 dan abad ke-14 Barat Latin. Selanjutnya periode modern. Di zaman yang modern ini juga pastinya masa rasionalisme yang ditandai dengan berbagai penemuan di bidang ilmiah. Filsafat zaman modern berfokus pada manusia, bukan berawal sekitar maksudnya bukan kosmos atau seperti abad kuno yang dulu kita ketahui atau yang sudah kita pelajari. Era ini berawal sekitar abad ke-15, teman-teman. Secara garis besar ada 3 paham yang muncul, yaitu rasionalisme, idealisme, dan empirisme. Tapi yang paling mendominasi yaitu pada zaman ini adalah rasionalisme. Adapun paham rasionalisme yang dipelopori oleh René Descartes abad 1596 sampai 1650 Masehi dalam buku Discours de la Méthode tahun 1637. Descartes menerima 3 realitas atau substansi bawaan. Ya di situ sudah dicantumkan ada 3, yaitu 1 realitas pikiran atau res cogitans, 2 realitas perluasan atau res extension, dan 3 Tuhan sebagai wujud yang seluruhnya sempurna. Adapun paham empirisme dinyatakan tidak ada sesuatu dalam pikiran kita selain didahului oleh pengalaman. Jadi menurut paham ini, pengenalan indrawi merupakan bentuk pengenalan yang paling jelas dan sempurna. Selanjutnya paham idealisme. Paham ini mengajarkan bahwa hakikat fisik adalah jiwa. Menurut Kant, ada 2 unsur yang memberi sumbangan kepada pengetahuan manusia tentang dunia. 1. Kondisi lahirnya ruang dan waktu yang tidak dapat kita ketahui sebelum kita mengungkapkannya dengan indera kita. Yang kedua, kondisi batiniah dalam diri manusia mengenai proses-proses yang tunduk hukum, kausalitas dan yang tak terpatahkan,
Ini adalah bentuk pengetahuan. Selanjutnya, periode kontemporer. Periode kontemporer sendiri atau filsafat kontemporer adalah filsafat barat yang muncul sekitar abad 19 Masehi, yang ditandai dengan adanya suatu proses kedisiplinan dalam ilmuwan filsafat. Jadi munculnya filsafat analitik dan kontinental. Secara historis, teman-teman, hubungan antara fisika dan filsafat terlihat di dalam dua cara, yaitu satu, diskusi filosofis mengenai metode fisika, dan dalam interaksi antara pandangan substansial tentang fisika, misalnya tentang materi, kuasa, konsep ruang, dan waktu. Yang kedua, ajaran filsafat tradisional yang menjawab tentang materi, kuasa, ruang, dan waktu. Jadi secara historis, teman-teman, filsafat ini hubungan antara fisika dengan filsafat hampir sama. Baik, teman-teman, alhamdulillah itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dalam presentasi saya. Saya mewakili kelompok 2. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.